Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Mari kita lanjutkan perbincangan, masih membahas topik menangani anak susah fokus. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami masih menunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tn_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog Mbak Yulita Rosaria Silalahi MC, psikolog dari Rumah Sakit Gra Kedoya Jakarta. Mbak Yulita, dilanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terputus. Kalau berbicara mengenai rentang konsentrasi, sebetulnya ada tahapan-tahapan atau ukuran-ukuran waktu tertentu nggak sih bagi masing-masing tahapan usia, Mbak? Iya, untuk itu memang anak semakin umurnya semakin bertambah, tentunya rentang usianya semakin panjang. Rentang gitu konsentrasinya. Rentang konsentrasinya. Nah, kemudian memang banyak teori sebenarnya yang menjelaskan ukuran-ukurannya, ceritanya panjang waktunya. Cuman di sini saya simpulkan aja pada umumnya anak untuk usia sekitar 2 tahun itu rentang konsentrasinya itu sekitar 10 menit kurang lebih. Oke, 2 tahun sudah 10 menit? Oh, oke. Gitu, 3 tahun itu 15 menit, 4 tahun itu 20 menit, 5 tahun kurang lebih 25 menit. Kurang lebih ya kisarannya. Nah, yang dimaksud itu misalnya contoh anak umur 4 tahun misalnya 20 menit gitu ya. Lalu di sekolah ada tugas menggambar gitu misalnya. Itu satu aktivitas menggambar dari awal sampai selesai. Jadi dimulai dari ambil buku gambarnya, ambil krayonnya, lalu mewarnainya, sampai selesai menutup buku gambar, mengembalikan buku gambarnya. Jadi bukan maksudnya yang duduk diam selama 20 menit, bukan ya? Jadi aktivitasnya tuntas dari awal sampai akhir. Gitu. Kalau 2 tahun tadi 10 menit, kemudian 3 tahun makin rentangnya semakin besar, besar begitu ya. Masih kecil rentangnya semakin pendek, itu gimana, Mbak? Ya, makanya kembali kepada tadi, jadi asumsinya bukan berarti yang namanya fokus misalnya anak 2 tahun 10 menit, itu berarti memang dia duduk diam 10 menit, bukan. Iya. Tapi bertahan pada aktivitas itu selama 10 menit. Karena aktivitasnya bisa jadi aktivitas yang penuh gerakan. Iya. Makanya orang tua kan kadang-kadang juga suka bingung ya, anaknya umurnya masih umur 3 tahun, 2 tahun, kok kayaknya aktif banget, terus datang ke psikolog gitu, ngeluh kan anak saya berdiri jatuh lari nggak berhenti-berhenti begitu ya. Memang kalau untuk usia balita, apalagi usia sampai 3 tahun, memang sangat wajar anak-anak itu aktif begitu. Jadi kita cukup harus lebih jeli untuk memilah memang ini masuk ke terlalu aktif, tidak bisa fokus, atau memang itu masa perkembangan dia. Karena umur segitu memang perlu untuk banyak bergerak, untuk dia explore, untuk dia belajar. Justru itu caranya. Di usia 3 tahun itu ya. Jadi sebetulnya keluarga Indonesia kalau putra dan putrinya umur 3 tahun masih kemudian lari-lari selama 10 menit melakukan aktivitas yang sama, justru sebetulnya belum ada yang perlu untuk dikhawatirkan seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai rentang konsentrasi, anak dengan masalah fokus atau konsentrasi kan gampang untuk beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Yang sekarang seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, Mbak Yulita, anak-anak seringkali bermain dengan stimulasi yang satu arah dan gitu-gitu aja. Let's say sebut aja gadget seperti itu. Nah, kenapa kalau gadget itu dia bisa sustain, bisa lama, bahkan dipanggil aja bisa nggak dengar, kayaknya fokus banget sama apa yang dia pegang. Itu beda, gimana dong tuh? Memang banyak ya orang tua yang datang bilang kalau belajar nggak bisa fokus, tapi kalau main games atau gadget bisa fokus kok gitu ya. Bener. Itu gimana? Nah, itu sebenarnya kalau kita kembali kepada yang tadi ukuran-ukuran, ketika anak misalnya 5 tahun, kapasitas untuk bisa konsentrasinya sekitar 25 menit dan kemudian main gamesnya tahan 1 jam, berarti tanda tanya gitu kan, berarti ya dia itu namanya bukan fokus lagi tapi sudah memaksakan. Sudah nyemplung terlalu dalam. Karena apa? Karena kan games itu pasti yang dilihat itu lebih menarik dari mulai warnanya, suaranya, dan juga games misalnya level 1 dia menang nih, naik level 2 challenging lagi. Terus dia menang lagi di level 2, naik level 3, challengingnya naik lagi. Jadi dia selalu pengen lagi dan terlalu ter-challenge. Beda dengan sekolah. Sekolah itu kan settingannya guru tidak bisa terus-menerus selalu ulangan, kan tidak.
ada up and down siklusnya juga kan. Itu sih sebenarnya keterangannya. Oke. Sehingga akhirnya gadget dimaknai menjadi satu hal yang lebih menarik bagi anak seperti karena itu ya. challenge-nya terus menerus. Tapi kalau over konsentrasi gitu itu juga nggak baik, Mbak? Nantinya tentunya kan dia akan lelah ya. Ya, dan akhirnya menghabiskan waktu dengan gadgetnya karena terus menerus pengen gitu kan, tertantang terus ingin lagi. Sementara usia anak-anak masih perlu eksplorasi gitu, dengan gerakan, menggunakan eksplorasi dengan seluruh badannya. Dia masih perlu itu, belajar dan bermain itu menggunakan seluruh badannya. Oke, menarik ya keluarga Indonesia di rumah. Mungkin keluarga Indonesia di rumah sudah ada yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita seputar topik ini, sudah boleh keluarga Indonesia. Kami menunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tender_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita akan lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosko. Silakan Kak.